Perkenalkan, nama saya Hartanti Mangensihi dengan NIM 260611020542 dari kelas B8 Manajemen. Saat ini saya akan menjelaskan tentang manajemen lembaga keuangan. Di dalamnya, 1. Pemanfaatan teknologi keuangan dalam bisnis, 2. Bank umum dan manajemen bank umum, 3. Bank syariah, 4. Bank perkreditan rakyat atau BPR. Pertama, pemanfaatan teknologi keuangan dalam bisnis. Pengertian teknologi keuangan. Teknologi keuangan merupakan istilah untuk menjelaskan terobosan baru pada bidang jasa finansial atau dengan kata lain sebagai terobosan dalam keuangan yang melibatkan teknologi canggih. Teknologi keuangan juga dapat diartikan sebagai startup yang menyediakan layanan terkait keuangan. Manfaat teknologi keuangan. Pertama, menyediakan pasar bagi pelaku usaha atau perusahaan. Dengan adanya teknologi keuangan, pelaku usaha diberi kemudahan dan efisiensi dalam mengelola keuangan berbasis teknologi, seperti digitalisasi laporan teknologi, teknologi pembayaran, maupun pinjaman berbasis online. Kedua, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien. Perusahaan yang dijalankan oleh pelaku usaha tentunya melakukan perputaran dana dalam menjalankan bisnis. Karena itu, suatu perusahaan membutuhkan dana dari dalam dan dari luar perusahaan. Dana dari luar dapat berupa investasi. Ketiga, membantu pelaku usaha mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online. Pelaku usaha tentunya membutuhkan dana lebih banyak untuk memajukan usahanya. Dengan berdirinya startup yang memanfaatkan teknologi keuangan dapat mempersingkat proses peminjaman dana dari bank. Keempat, membantu meningkatkan penjualan e-commerce. Penjualan e-commerce merupakan proses jual beli produk dan menggunakan jasa secara online. Dengan adanya teknologi keuangan, transaksi dapat dilakukan secara online. Jenis-jenis teknologi keuangan. Pertama, crowdfunding merupakan teknologi yang membantu masyarakat menggalang dana atau berdonasi. Contohnya kitabisa.com. Kedua, microfinancing yang merupakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Contohnya Amarta. P2P lending service yang merupakan layanan peminjaman uang kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, contohnya Awan Tunai. Keempat, market comparison yang merupakan layanan membandingkan produknya dengan produk usaha lain untuk mendapatkan investasi di masa depan, contohnya DAF versus produk lain. Kelima, digital payment system yang merupakan layanan pembayaran berupa tagihan seperti pulsa dan pasca bayar, kartu kredit, dan token listrik. Contohnya PayFast. Kedua, bank umum dan manajemen bank umum. Bank umum atau bank komersial merupakan lembaga keuangan yang dikelola oleh swasta. Orientasi bank umum yaitu mencari laba yang dihasilkan dari produk-produk jasa yang ditawarkan. Beberapa definisi terkait bank umum. Pertama, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam pembayaran. Kedua, menurut para ahli, bank umum merupakan institusi keuangan yang berorientasi pada laba. Untuk mencapai orientasi tersebut, bank umum melaksanakan fungsi intermediasi. Bank umum juga disebut sebagai bank pencipta uang atau giral karena berdasarkan kemampuannya menciptakan uang. Ketiga, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9-7-PBI-PBI-2007, bank umum merupakan bank yang kegiatannya memberikan jasa dalam pembayaran, dalam usaha konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Fungsi bank umum. 1. Penciptaan uang. Menciptakan uang giral yaitu sebagai alat pembayaran melalui mekanisme pemindah-bukuan. 2. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Berkaitan dengan mekanisme pembayaran seperti penerimaan setoran, transfer, dan clearing. 3. Penghimpunan dana simpanan. Menghimpun dana masyarakat seperti tabungan, giro, deposito berjangka, dan sertifikat deposito. 4. Mendukung kelancaran transaksi internasional. Mengatasi kesulitan dalam bertransaksi, baik transaksi barang maupun uang yang dilakukan secara internasional. 5. Penyimpanan surat berharga. Karena perkembangan ekonomi, bank melakukan perluasan jasa pelayanan dengan penyimpan surat-surat berharga atau sekuritas. 6. Pemberian jasa-jasa lainnya, menyediakan layanan berupa transfer lewat ATM, anjungan tunai mandiri, dan pembayaran gaji karyawan. Kegiatan usaha bank umum.
Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh bank umum yaitu 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya. Kedua, memberikan kredit. 3. Menerbitkan surat pengakuan utang. 4. Membeli, menjual, atau meminjam atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, seperti surat-surat wesel, surat pengakuan utang, dan kertas dagang lainnya, kertas pembenaran negara, dan surat jaminan pemerintah, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, obligasi, dan surat dagang berjangka waktu 1 tahun, serta instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Kelima, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. 6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, bank dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel, unjuk, cek, atau sarana lainnya. 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga. 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak. 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. 12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank umum terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama bank devisa. Bank devisa merupakan bank yang sudah memiliki izin dari Bank Sentral untuk melakukan transaksi ke luar negeri. Contohnya Bank Rakyat Indonesia, Bank Nasional Indonesia, dan Bank Mandiri. Yang kedua, bank non-devisa. Bank non-devisa merupakan bank yang belum memiliki izin dari Bank Sentral untuk melakukan transaksi ke luar negeri. Contohnya Bank BCA Syariah, Bank Sahabat Sampurna, dan Bank Jasa Jakarta. Manajemen bank. Apa itu manajemen bank? Manajemen bank merupakan proses perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan terhadap segenap sumber daya bank untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen bank. 1. Menyusun rencana usaha termasuk menetapkan target usaha. 2. Menyusun struktur organisasi berdasarkan bidang usaha atau jasa maupun volume usaha. 3. Menggerakkan segenap sumber daya bank. Dan yang terakhir, melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas bisnis. Terbagi menjadi 2 sasaran, yaitu yang pertama sasaran jangka pendek. Untuk mencapai target yang bersifat jangka pendek seperti pemenuhan likuiditas, menyediakan jasa-jasa pembayaran, dan penanaman dana dalam bentuk surat. Yang kedua, sasaran jangka panjang, untuk memaksimalkan keuntungan bank dengan memenuhi kewajiban seperti mengelola likuiditas, memperkecil resiko memperoleh dana dengan biaya rendah, dan menentukan jumlah modal yang harus dipertahankan sesuai kebutuhan usaha. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi bank umum. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal berkaitan dengan pengambilan dan strategi operasional bank, yaitu struktur organisasi bank, budaya kerja perusahaan, filosofi dan gaya manajemen, strategi segmentasi pasar dan jaringan kotor, ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi, serta komitmen pemilik terhadap pembangunan usaha bank. Berikutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang terjadi di luar kendali bank, yaitu kebijakan moneter, fluktuasi nilai tukar dan inflasi, fasilitas tingkat bunga, globalisasi, persaingan antar bank maupun lembaga keuangan non-bank, perkembangan teknologi, serta inovasi instrumen keuangan. Yang ketiga, bank syariah. Pengertian bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah yang dimaksud mencakup prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gahar, masyir, riba, zalim, dan objek haram. Tujuan bank syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Fungsi bank syariah. Pertama, menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kedua, menjalankan fungsi sosial. Ketiga, menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf. Keempat, pelaksanaan fungsi sosial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Prinsip bank syariah. 1. Pemberi dana wajib untuk berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjamkan dana. 2. Islam melarang konsep menghasilkan uang dari uang. Uang hanyalah media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. 3. Unsur gahar tidak diperbolehkan. Kedua belah pihak harus mengetahui secara pasti hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. 3. Unsur gahar tidak diperbolehkan. Kedua belah pihak harus mengetahui secara pasti hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. 4. Investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan oleh Islam, seperti usaha minuman keras. 5. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai yang ditentukan sebelumnya tidak diperkenankan. Kegiatan usaha bank umum syariah. 1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya berdasarkan akad wadiah atau akad lain. 2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau lainnya yang berdasarkan dengan akad mudharabah atau akad lain. 3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain. 4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, akad salam, akad istina, atau akad lain. 5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain. 6. Menyalurkan pembiayaan penyewa barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijirah atau akad lain. 7. Melakukan pengambilan uang berdasarkan akad hawala atau akad lain. Kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi. 2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad mudhara, akad qard, akad ijarah, menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah, membinakan uang melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di bank umum syariah, bank konvensional dan UUS atau undang-undang syariah. 3. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya. Sejarah singkat bank syariah di Indonesia. Di Indonesia, pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri pada tahun 1991, bank ini diprakasai oleh Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 4. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valuta asing, dan perasuransian. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. 1. Memberikan kesempatan masyarakat untuk membuka usaha. 2. Dapat mempercepat pembangunan desa. 3. Menyediakan layanan perbankan. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya. 2. Memberikan kredit. 3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai ketetapan Bank Indonesia. 4. Menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. Jenis Bank Perkreditan Rakyat. 1. Bank Kredit Desa merupakan lembaga yang beroperasi di pedesaan tetapi pada tahun 1992 melalui Undang-Undang Perbankan, BKD diberikan status sebagai BPR dengan karakteristik yang unik. Kedua, bukan bank kredit desa, contohnya LDKP, Bank Pasar, BKPD, dan Bank Pegawai. Ketiga, lembaga dana dan kredit. Lembaga ini dapat berwujud perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan daerah.